Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Bismillah walhamdulillah, kita ucapkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang dimana berkat rahmatnya kita bisa berkumpul kembali dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam mari terus kita curah limpahkan kepada habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan kepada kita selaku umatnya insyaallah hingga akhir zaman. Teman-teman, alhamdulillah kita bertemu di pertemuan yang kali ini yang bertemakan tentang untuk apa sih kita diciptakan di muka bumi ini, begitu ya Syekh ya. Yang dimana saya selaku sebagai MC akan memandu acara ini, yang sebelumnya akan saya bacakan juga surah dari surah Ibrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Ra. Kitabun anzalnahu ilaika litukhrijan nas minadh dhulumati ilan nuri bi'izni rabbihim ila siratil azizil hakim. Hamid. Allahilladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ardh wa wailun lil kafirin min adzabin syadid. Alladzina yastahibbuna al-hayata ad-dunya 'alal akhirati wa yasudduna 'an sabilillahi wa yabghunaha 'iwaja ulaika fi dhalalim ba'id. Wa ma arsalna mir rasulin illa bilisani qaumihi liyubayyina lahum fayudhillullahu man yasha wa yahdi man yasha wa huwal azizul hakim. Shadaqallahul azim wa shadaqallahu sekali. Alhamdulillah, pembacaan ayat suci Al-Quran telah disampaikan. Semoga apa yang telah disampaikan menjadikan ladang pahala buat kita dan senantiasa kita amalkan untuk keseharian kita. Baik, tanpa mempersingkat waktu, kita langsung ke acara selanjutnya, yaitu pembawaan materi oleh Al-Ustadz Kang Husein. Waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi qad akhraja nataijal fikri li arbabil hiza. Assalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'du faya ayyuhal hadirun rahimakumullah. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa id ta'addana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Wa qala aidan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Shadaqallahul azim. Wa fi ahadi hadis sahih, man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillah hatta yarji'a. Al-hadis. Hadirin rahimakumullah. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah yang Maha Ghafur, yang mana
atas rahmat dan karunia-Nya kita semua bisa berkumpul di tempat yang insya Allah penuh dengan keberkahan ini. Alhamdulillah kita semua diberikan kekuatan, kesehatan, dan juga kesempatan untuk terus melaksanakan hidup kita, melaksanakan rutinitas kita seperti biasanya. Alhamdulillah. Tak lupa salawat beserta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan ke junjungan alam, yakni baginda kita, Habib tertinggi anti korupsi, sang revolusi kebenaran, sang perubah, sang pendobrak kebatilan, yakni Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kabarnya hari ini, sehat? Alhamdulillahirabbil alamin. Sudah bersyukur hari ini? Sudah bersyukur apa belum? Sudah bersyukur apa belum? Oke, saya tanya, tadi malam Akang dan Teteh tidur gak? Tidur, nyenyak gak? Mimpi enak? Mimpi? Alhamdulillah, pada pagi hari Allah Subhanahu wa taala kembali memberikan kita kehidupan, kembali membangunkan kita, dan ini harus salah satu yang harus kita syukuri. Ada yang bangun tidurnya baca doa? Baca doa apa enggak? Baca doa apa enggak? Kalau teman-teman baca doa, teman-teman luar biasa. Kalimat yang pertama kali terucap daripada lisan teman-teman saat bangun tidur itu adalah kalimat syukur. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusur. Kalimat yang pertama kali terucap dari mulut teman-teman, kalimat yang pertama kali terucap dari lisan teman-teman itu adalah kalimat syukur. Maka teman-teman berhak mendapatkan ditambahnya nikmat oleh Allah. Berhak apa? Berhak. Berhak apa enggak? Berhak. Kenapa? Karena janji Allah di dalam Al-Quran, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jika teman-teman, jika kalian bersyukur akan nikmat yang telah aku berikan untuk kalian, maka akan aku tambah nikmat untuk kalian. Pun sebaliknya, jika teman-teman tidak bisa bersyukur atau kufur, maka Allah akan memberikan siksa. Naudzubillah. Makanya alhamdulillah saya ucapkan, kita mengucapkan alhamdulillah tatkala di pagi hari kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan hidup kita, melaksanakan rutinitas kita seperti biasanya, yang mudah-mudahan hari ini lebih baik daripada hari kemarin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Namun yang jadi pertanyaan teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lantas untuk apa kita diciptakan? Ada yang bisa bantu jawab? Kang Ridwan? Untuk apa kita diciptakan? Kata Kang Asep, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Betul, itu ada di dalam Al-Qur'annya, tetapi bukan itu yang saya maksud. Ada lagi yang mau jawab? Di dalam surat Al-Baqarah ada ayat 30. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Tetapi lagi-lagi bukan itu jawabannya yang saya maksud. Ada yang tahu? Oke, baik teman-teman. Untuk apa kita diciptakan? Jawabannya yaitu untuk bahagia. Setuju apa setuju banget? Setuju apa setuju banget? Kita kembali ke zaman dahulu, lihat Nabi Adam alaihissalam. Dulu ketika diciptakan Nabi Adam dan Siti Hawa oleh Allah ditempatkan di surga. Kata Allah, "Hei Adam, tinggallah engkau di surga. Apa yang kau inginkan pasti akan kau dapatkan. Tetapi ingat, jangan sampai mendekati pohon khuldi." Tetapi apa yang terjadi? Ketika Allah ingin memberikan kebahagiaan, kenikmatan, kesenangan kepada Nabi Adam dan Siti Hawa, di surga apapun yang diinginkan itu pasti akan dapat, apapun yang diharapkan pasti akan dapat, asalkan jangan sampai mendekati pohon khuldi. Bahkan dalam satu riwayat bahwasanya Siti Hawa memakannya buah khuldi tersebut, yang akhirnya Nabi Adam dan Siti Hawa itu dikeluarkan dari surga, diturunkan ke bumi, yang kemudian timbullah tugas baru kita sebagai manusia di muka bumi, yaitu apa? Khalifah.
Yang tadi dikatakan oleh Kang Asep, untuk beribadah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kenapa ketika Allah ingin melihat hambanya bahagia, ingin memanjakan hambanya, ditempatkan di surga, apapun yang diinginkan pasti Allah berikan. Apapun yang diinginkan pasti dapat saat itu juga. Tetapi karena satu kesalahan Nabi Adam alaihi salam dan Siti Hawa, yaitu melanggar larangan yang telah Allah larang, akhirnya Nabi Adam harus turun ke dunia. Bahkan segala sesuatu yang kita inginkan di dunia itu tidak langsung ada, teman-teman. Kita harus berusaha terlebih dahulu. Kita harus berusaha sungguh-sungguh. Kalaupun sudah berusaha belum tentu juga kita dapatkan. Nah, itulah makanya Allah menginginkan hambanya bahagia. Allah tidak ingin melihat hambanya menderita. Allah tidak ingin melihat hambanya kesusahan. Makanya setuju nggak kalau misalnya tujuannya kita diciptakan itu untuk bahagia, untuk dimanjakan oleh Allah? Setuju apa setuju banget? Pengen mendapatkan itu semua. Ada satu syarat, ketika kita ingin mendapatkan itu semua, ketika kita ingin disayang oleh Allah, ketika kita ingin dimanja oleh Allah, ketika apa-apa yang kita inginkan Allah kabulkan saat itu juga, satu syaratnya, tinggalkan perbuatan dosa. Siap meninggalkan perbuatan dosa? Siap apa siap? Siap apa siap banget? Siap ya, insya Allah mudah-mudahan. Nah, kemudian teman-teman, kita membahas tentang ayat yang tadi diucapkan oleh Kang Asep, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah kami ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Saya bertanya sama teman-teman semua, apakah cukup dengan beribadah? Atau beribadah yang seperti apa sih yang bisa mendapatkan rahmatnya Allah, yang bisa mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala? Ada yang bisa bantu jawab? Teman-teman, umatnya Nabi Muhammad SAW diberikan umur oleh Allah kurang lebih sekitar 60 tahun. Karena Rasul pun 63 tahun, betul? Udah wafat gitu kan. Nah, kalau misalnya kita bandingkan dengan umat terdahulu, contohnya dulu ada kisah umatnya Nabi Musa alaihissalam. Pada waktu itu umatnya Nabi Musa ini hidupnya kurang lebih udah 300 tahun. Ada satu riwayat yang menyatakan itu 250 tahun. Nah, ketika dalam suatu kajian umat Nabi Musa tersebut menghampiri Nabi Musa, wahai Rasulullah gitu kan, wahai utusan Allah, kata umatnya, aku telah hidup selama 250 tahun. Selama hidupku aku habiskan untuk beribadah kepada Allah. Tanyakan kepada Rabbmu, apakah aku termasuk ahli surga atau ahli neraka? Gitu kata umatnya Nabi Musa. Kemudian Nabi Musa berangkat pergi kepada Allah dan bertanya, ya Rabb, ada umatku yang bertanya, dia hidup sudah 250 tahun. Selama hidupnya dia habiskan waktunya untuk beribadah kepada Engkau. Dan dia bertanya, apakah dia termasuk ahli surga atau ahli neraka? Ada yang bisa tahu jawabannya apa? Ada yang sudah tahu mungkin? Allah menjawab, teman-teman, bahwasanya umatnya Nabi Musa tersebut termasuk ahli neraka. Bayangkan oleh teman-teman, hidupnya selama 250 tahun ia habiskan untuk beribadah. Setiap harinya ia beribadah kepada Allah, tetapi Allah takdirkan bahwasanya ia masuk ahli neraka. Nabi Musa kembali lagi kepada umatnya tersebut mengabarkan, wahai umatku, sesungguhnya Allah menakdirkan engkau sebagai ahli neraka. Kaget apa kaget banget tuh umatnya? 250 tahun loh, 250 tahun dihabiskan waktunya untuk beribadah, tetapi ternyata apa? Ia ditakdirkan untuk menjadi ahli neraka. Sampai akhirnya umat tersebut kabur dari kaumnya Nabi Musa. Setelah beberapa pekan kemudian akhirnya dia datang dan berkata kepada Musa, wahai utusan Allah, sampaikan kepada Tuhanmu, sampaikan kepada Allah bahwasanya aku siap menjadi ahli neraka, tetapi dengan satu syarat. Besarkan badanku terlebih dahulu sehingga neraka tersebut penuh oleh badanku, yang lain tidak usah ikut masuk, cukup aku saja yang merasakan. Akhirnya Nabi Musa pergi kepada Allah, ya Allah,
Ya Allah, umatku rela mau masuk neraka tetapi dengan satu syarat, asal badannya dibesarkan terlebih dahulu sehingga di neraka itu cukup ada dirinya yang merasakan panasnya api neraka dan yang lain tidak. Lantas apa jawaban dari Allah? Wahai Musa, katakan kepada umatmu itu sesungguhnya dia ahli surga. Masya Allah. Tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah. Atas kerelaan hatinya, keikhlasan hatinya umat Nabi Musa alaihissalam pada waktu itu, dia rela dirinya masuk neraka asalkan yang lain jangan. Atas keikhlasannya Allah merubah takdir umat Nabi Musa itu menjadi ahli surga. Baik teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ambil ibrah dari kisah ini bahwasanya kita diciptakan oleh Allah. Allah tidak akan menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Lantas beribadah seperti apa? Kalau misalnya kita rentan usianya sekitaran 60 tahun umatnya Nabi Muhammad itu. Kurang lebih. Itu pun kalau misalnya kita habiskan waktu untuk beribadah masih kalah jauh dengan umat-umat terdahulu. Tetapi jangan khawatir karena umatnya Nabi Muhammad SAW diberikan keutamaan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa umatnya Nabi Muhammad SAW akan masuk surga lebih dulu dibandingkan umatnya nabi-nabi yang lain. Alhamdulillah. Oleh karena itu bersyukurlah kita, banggalah kita menjadi umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang jadi pertanyaannya, pantas gak kita sebagai umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Sudah apa yang kita lakukan supaya kita diakui menjadi umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Sering salawat apa sering? Akang, teteh sering salawat apa sering? Ya minimal 5 kali ya dalam sholat. 5 waktu. Kali lah sholat berapa rakaat gitu kan dalam sehari. Minimal ya kita amalkan sholawat itu minimal 1000 lah sehari. Jangan banyak-banyak. Nah gitu mudah-mudahan kita semua bisa mendawamkan sholawat sehingga nama kita itu tumbuh di hatinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian teman-teman, ketika kita hidup di dunia ini pasti kita banyak masalahnya. Saya menjamin bahwasanya bukan saya, tapi Al-Quran sendiri yang menceritakan bahwasanya setiap orang yang hidup di dunia ini pasti mempunyai masalah. Tetapi Al-Quran itu sendiri memberikan solusinya. Dalam surat Al-Baqarah ayat ke-40 kalau tidak salah bisa dicek. Wasta'inu bis-sabri was-shalah, dan mintalah permohonan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Ini udah dicontohkan oleh Nabi Zakaria alaihissalam. Ketika itu Nabi Zakaria alaihissalam dan istrinya udah diponis oleh dokter pada masa itu tidak bisa mempunyai seorang anak, teman-teman. Tetapi apa? Karena keyakinan yang ada dalam diri Nabi Zakaria alaihissalam, dia terus memohon kepada Allah, meminta kepada Allah, dalam mihrabnya dia sholat meminta kepada Allah, dan akhirnya apa teman-teman? Dokter pada waktu itu semuanya sudah memvonis tidak bisa mempunyai seorang anak, tapi karena keyakinan Nabi Zakaria, akhirnya Allah memberikan seorang anak. Bahkan spesialnya lagi, Allah langsung memberikan nama. Ya Zakaria, inna nubashiruka bigulamin ismuhu Yahya. Nama Yahya tersebut sudah Allah berikan namanya, teman-teman. Langsung diberikan anak, diberikan namanya langsung. Masya Allah. Oleh karena itu, teman-teman, bagi teman-teman sekarang yang sedang mempunyai masalah, hadapi dengan rasa sabar. Ketika masalah tersebut ada di pagi hari, teman-teman hadapi dengan rasa sabar. Tatkala nyampe duhur belum juga usai itu masalah, teman-teman sholat duhur, minta sama Allah. Karena di dalam sholat ada surat Al-Fatihah, yang mana dalam surat Al-Fatihah itu hadis qudsinya itu adalah percakapan antara Allah dengan hambanya. Ada satu ayat yang kita garis bawahi, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tatkala kita mengucapkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kemudian Allah menjawab, hadza baini wa baina abdi wa li abdi mas'ala. Ini adalah urusanku kata Allah dan urusan hambaku, dan untuk hambaku apa yang ia minta kata Allah. Jadi teman-teman,
Kalau misalnya kita mempunyai masalah, coba terapkan konsep berikut konsep tadi ayat surat Al-Baqarah ayat ke-40 kalau nggak salah. Kalian teman-teman bisa hadapi dengan rasa sabar, kemudian sholat minta sama Allah. Nah, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Lebih kurangnya saya minta maaf. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Subhanahu wa ta'ala. Bismillah. Alhamdulillah, terima kasih kepada Kang Husein yang telah menyampaikan materinya. Sungguh luar biasa buat kita semua. Semoga saja dari sekian banyak yang disampaikan ada sedikit saja yang nyampe gitu ke kita. Dan minimalnya tuh banyak yang kita amalkan lah dalam kehidupan sehari-hari. Buat syukur ataupun buat beramal yang lebih baik lagi. Karena itu tadi tujuan kita diciptakan di muka bumi ini adalah yaitu tadi untuk bahagia dengan menjalankan syukurnya, mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dimana kita akan senantiasa berselawat juga kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Baik, mungkin kurang lebihnya mohon maaf. Apapun yang telah disampaikan, positifnya pasti dari Allah Subhanahu wa taala, dan negatifnya adalah dari kita selaku umatnya yang tidak lepas dari kekhilafan. Mohon maaf atas segala kesalahannya. Billahi taufik wal hidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.